Pernahkah kamu merasa hidup seperti tidak adil? Seolah-olah orang lain melaju, sementara kamu tertinggal. Seolah-olah semesta memilihmu untuk diuji tanpa jeda. Masalah datang bukan satu-satu, tapi berlapis, bertubi-tubi, melelahkan. Dan di titik itu, banyak orang mulai bertanya, kenapa harus aku? Namun filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bukan kenapa ini terjadi padaku, melainkan untuk apa ini terjadi padaku. Karena dalam pandangan Stoik, penderitaan bukan hukuman, ia adalah latihan. Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi filsuf besar, pernah berkata, kesulitan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Bukan saat semuanya mudah, bukan saat hidup nyaman, tapi saat rencana hancur, saat harapan runtuh. Saat kamu dipaksa bertahan, tanpa jaminan hasil, kita sering berpikir hidup yang baik adalah hidup tanpa masalah. Padahal, justru sebaliknya, tanpa tekanan, besi takkan menjadi pedang. Tanpa gesekan, batu takkan menjadi permata. Tanpa ujian, karakter tak pernah lahir. Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang mudah. Ia menawarkan sesuatu yang lebih berharga, ketangguhan batin, kemampuan untuk berkata, aku mungkin tidak mengendalikan apa yang terjadi, tapi aku selalu mengendalikan bagaimana aku merespons. Ada hal-hal yang berada dalam kendalimu, pikiranmu, sikapmu, pilihanmu, dan ada hal-hal yang tidak, pendapat orang, keadaan, nasib. Masalah muncul ketika kita memaksa mengontrol yang tak bisa dikontrol dan mengabaikan yang sebenarnya bisa. Marcus Aurelius menulis dalam jurnal pribadinya, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Bayangkan, seorang kaisar Romawi, penguasa dunia, tetap merasa perlu mengingatkan dirinya sendiri tentang ini, karena bahkan kekuasaan terbesar pun tak mampu mengendalikan hidup sepenuhnya. Kadang hidup menghancurkan rencanamu, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengalihkanmu. Kadang kehilangan adalah perlindungan, kadang penolakan adalah penyelamatan, kadang keterlambatan adalah persiapan. Namun, kita terlalu terburu-buru menilai. Kita menyebutnya gagal. Padahal, mungkin itu pembentukan. Kita menyebutnya akhir. Padahal, mungkin itu pengalihan arah. Stoikisme mengajarkan kita berdamai dengan realitas. Bukan pasrah lemah, tapi menerima dengan sadar ini terjadi dan segera bertanya, apa yang bisa kulakukan sekarang? Karena mengeluh tidak mengurangi rasa sakit, tapi memperpanjangnya. Marah tidak memperbaiki keadaan, tapi menguras energi. Menolak kenyataan tidak mengubah fakta, tapi menambah penderitaan. Ada kekuatan luar biasa dalam penerimaan, bukan menyerah, tapi berhenti melawan hal yang memang tak bisa diubah dan mulai membangun diri. Dari situ, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Buktinya, kamu masih di sini. Setelah semua yang kamu lewati, semua yang hampir menjatuhkanmu, mungkin kamu lelah, mungkin kamu ragu, mungkin kamu merasa tidak berkembang. Tapi siapa bilang proses selalu terasa seperti kemajuan? Kadang pertumbuhan terasa seperti kehancuran. Kadang pendewasaan terasa seperti kehilangan. Kadang pembentukan terasa seperti kesepian. Stoikisme mengingatkan, tidak semua yang menyakitkan itu merusak. Tidak semua yang hilang itu kerugian. Tidak semua yang sulit itu kesialan. Mungkin diam-diam kamu sedang ditempa. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, oh, jadi ini sebabnya aku harus melewati itu. Tetap berdiri, tetap tenang, tetap melangkah. Bukan karena hidup mudah, tapi karena kamu memilih kuat. Kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang dibentuk dan besi terbaik lahir dari api terpanas.